Masih di program Dialog Khusus JTV Kediri, kita masih bersama dengan Ustadz Tatak dari DPD PKS Kabupaten Kediri dan Pak Ali Masudi selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kediri. Menyambung segmen awal tadi, Pak Tatak, Nggih. sebenarnya kontrak politik PKS dengan Dito itu fokusnya apa, Pak? Fokus utamanya? Yang paling utama dulu kan, kalau beberapa alternatif itu kan Nggih. yang PKS ini yang ingin dilontarkan sebenarnya apa ini, yang apa istimewa di Kabupaten Kediri itu. Kami berdiskusi di tim. Nggih. Jadi memang yang pertama adalah paling pengen kita harapkan adalah terkait dengan tadi itu kesejahteraan. Bagaimanapun bahwa pemerintah ini kan sebenarnya adalah tugasnya bagaimana kemudian melayani masyarakat. Maka yang utama adalah bagaimana bisa mensejahterakan tadi itu para petani, guru honorer, kemudian buruh, karyawan, UMKM. Karena insya Allah dengan mereka sejahtera, harapannya semuanya meningkat semua, termasuk pendapatan daerah. Yang kedua baru terkait dengan pemerintahan. Yang tadi saya sampaikan tadi yang akuntabel, transparan, komunikasinya lancar, bebas dari korupsi. Ini harapannya begitu. Dan yang ketiga adalah umat Islam. Bagaimana kemudian bisa menerima aspirasi dari umat Islam. Siap. Ini terkait kalau kita bicara kesejahteraan ya. Jadi sebenarnya kalau PNS oke lah sudah sejahtera. Apa guru-guru honorer, terus apa beberapa apa kalangan yang terkait dengan mungkin perdagangan ya, kaki lima, UMKM yang sering dilontarkan oleh pemerintah daerah itu. Tapi sebenarnya ini sinkron nggak dengan program Mas Dito itu kira-kira PKS kemarin waktu penjajakan? Jadi makanya kontrak politik ini kita tuangkan ketika kita sudah komunikasi dengan beliau. Begitu. Apa keinginan sebelumnya beliau? Sudah ada Ya, sebelumnya. pembicaraan. Jadi saya selaku ketua PKS beberapa kali ketemu dengan beliau. Ketemu dengan beliau, kita diskusi panjang lebar terkait apa keinginan beliau seperti apa, harapan kami seperti apa. Kita kemudian tertuang dalam kontrak politik ini. Begitu. Jadi insya Allah sangat sinkron. Oke, sip. Ini kalau sekarang ke Bang Ali Masudi terkait dengan karena ini sudah sinkronan peta kerawanan tadi kalau kita merujuk lagi. Jadi ada kalau ASN ada beberapa pelanggaran, oke lah mungkin sudah bisa ditindaklanjuti. Tapi ketika apa partai politik berusaha apa atau tidak berusaha ya pertanyaannya, karena nanti ada satu calon kan bisa juga apa nggak usah Ustadz Tatak ini nggak usah kerja lah, ngapain pasti menang musuh apa lawan lawan bumbung kosong. Ini sejauh ini pengawasannya seperti apa Pak Ali Masudi terkait dengan itu? Misalkan apa nyentel parpol lah, kalau mau mengusung calon ya harus kerja misalkan, cara apa harus seperti apa gitu misalkan. Monggo Pak Ali Masudi. Jadi begini Kang April, kita ini kewajiban di pengawasan tahapan, artinya kita mengawasi kontestasi ketika nanti sudah ada mulai pendaftaran calon kan begitu. Karena kalau ada ruang-ruang di mana ini kan domain murni dari teman-teman parpol ya, kita monggo itu dinamika terjadi di teman-teman parpol. Tapi yang pasti kalau terkait dengan tahapan yang terdekat pendaftaran calon sampai penetapan, kampanye, bahkan tadi barusan kita rakor bersama seluruh stakeholder terkait menyiapkan untuk bagaimana kampanye nanti kan begitu. Karena kalaupun nanti yang terjadi katakanlah calon tunggal, ini kan nanti ya tetap ada masa kampanye, tetap akan prosesnya sama, termasuk dalam konteks pungut hitung nanti kan juga ada dilakukan juga kan begitu. Nah kita tentunya amanat regulasi kita ya pengawasan seluruh tahapan itu. Nah tentunya bagian dari upaya kita ya kita lakukan awal pencegahan seperti tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau ini terkait dengan tadi kan sama Bawas kan sudah dicegah, artinya kita bicara satu saja poin partisipasi ya, karena orang kalau apa judulnya kalau
tadi kan sebagai kita sudah diskusi bahwa tingkat partisipasi di 2010 ya 2015 di dua pilkada dua terakhir lah pilkada terakhir bisa jadi intinya parameter. itu ada 60-an%. Nah ini bagaimana ini PKS terkait dengan ini kan mendukung kan berarti harus bertanggung jawab juga untuk menyiapkan pelurunya. Artinya peluru itu partisipasi bukan Baik, peluru iya. kayak di Ciracas kemarin. Iya Kang April. Jadi di dalam komitmen itu juga kemudian ketika belum menerima kontrak politik kita itu, maka sebaliknya juga kita akan komitmen untuk totalitas membantu memenangkan Mas Dito. Dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan mesin politik kader-kader PKS. Dan sudah menjadi tradisi di kita di PKS, kalau DPP sudah memutuskan itu, maka struktur, kader, sampai tingkat ranting di bawah itu kita akan sam'an wa ta'atan. Kita akan samina wa ta'na, kita siap untuk memenangkan paslon yang kita usung. Oke. Gitu. Jadi kalau berarti harus ada kerja keras juga ini. Otomatis, Ya, oke. artinya nggak cuman kayak tadi jenengan, wes calon tunggalnya turu, santai gitu, enggak. Karena ini yang nun sewu, yang kelihatan bekerja hari ini kan salah satu partai lah Ya, yang sudah sahabat sudah kami, ya, ya. sudah all out. Tapi ya karena PKS mungkin baru ya, Betul, mungkin masih itu Kang menata April. dan Ya. seperti Bang Ali bilang tadi bahwa ini kan belum clear pendaftarannya siapa Ya. calonnya. Kalau nanti sudah oke. Tapi Ya. terkait itu Bang Ali Masudi. Jadi kalau misalkan ya kita prediksi saja, dalam politik prediksi kan Ya. nggak masalah. Dinamis sekali Bebas, kan. dinamis. Iya. Sekarang kalau partisipasi nanti ini mungkin baru pertama kali ya di Kabupaten Kediri nanti. Kita nggak berharap diulang lah kalau memang lawannya bumbung kosong. Ini pencegahan partisipasi untuk partisipasi yang rendah ini semacam apa, Mas Ali? Jadi kalau konteks partisipasi ini kan penyelenggara kan ada Bawaslu, ada KPU, Kang April. Jadi kalau terkait partisipasi penggunaan hak pilih itu sebenarnya lebih di teman-teman KPU karena sana ruang sosialisasinya lebih luas. Nah, tetapi di kami ini partisipasi lebih pada bagaimana ada peran aktif dari masyarakat untuk ikut ngawasi juga. Oh gitu. Apakah prosedur pelaksanaan kampanye misalkan sudah sesuai dengan aturan, misalkan ada enggak tempat ibadah, tempat pendidikan jadikan kampanye kan begitu. Artinya harapannya masyarakat juga ikut mengawasi prosesnya. Oke. Jadi tapi kalau itu kan bisa jadi ada urun dari masyarakat kan, bantuan dari masyarakat. Tapi sejauh ini yang dilakukan konkret belum ya, karena belum ada tahapan yang gedok palu calonnya ini baru jalan atau bagaimana? Jadi begini Kang April, kita ini karena Bawaslu kan sekarang juga sudah permanen kan, jadi kita periodisasinya 5 tahunan. Kita punya kegiatan yang sifatnya kontinu. Oh iya, ada jadi, program berarti. Ada beberapa kegiatan yang itu untuk menunjang partisipasi. Kita sudah 2 kali mengadakan kegiatan pengawasan partisipatif melalui kegiatan sekolah kader pengawas. Yang pertama 2019, yang kedua daring kemarin itu dilakukan daring dan harapannya mereka akan jadi pionir di masyarakat untuk menyampaikan aturan-aturan. Influencer. Iya begitu. Jadi pionir kan begitu harapannya. Iya. Oke. Kalau di PKS sendiri terkait dengan itu, dengan partisipasi bagaimana? Jadi nanti kita bertahap. Ada yang lewat jalur struktur itu kita nanti akan menyampaikan kepada pengurus di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Kemudian kalau lewat jalur kader itu, jadi di kita ada namanya direct selling, Kang April. Direct selling itu artinya semua kader terjun ke masyarakat, silaturahim. Silaturahim dari rumah ke rumah, kemudian menyampaikan. Jadi tidak sekedar promosi calon tidak, tetapi menyampaikan ini loh PKS kenapa mengusung Mas Dito, alasannya apa, gitu. Jadi masyarakat ada akhirnya edukasinya. tahu, ada edukasinya, begitu. Itu yang kita lakukan begitu. Oke. Kalau ini sudah bisa disimpulkan Mas Ali, program-program yang kemarin terkait itu literasi, program pendidikan kepada masyarakat itu apa namanya kalau di Bawaslu itu? Di kami ada beberapa program partisipatif
Iya. Kang April. Jadi kita punya pojok pengawasan. Harapannya itu menjadi ruang bertemunya antara pemilih masyarakat dengan kami untuk berdiskusi kan begitu. Saling transfer Tempatnya informasi di kantor Bawaslu. Oh, kantor Bawaslu. Terus kita juga punya MOU dengan 13 lembaga. Ini dari teman-teman, ada Ormas Kepemudaan, ada Perguruan tinggi. kemahasiswaan, termasuk perguruan tinggi kan begitu. Ya. Ya harapannya itu kita bisa memperluas jaringan pengawasan di masyarakat. Oke. Kalau misalkan ini berandai-andai kan nggak apa-apa, Pak. Kalau misalkan nanti di detik-detik, bukan detik akhir ya, ada situasi yang mengharuskan PKS all out betul, itu kira-kira berapa personil yang bisa diturunkan untuk partisipasi ini? Kemarin kita diskusi kita sudah sempat diundang sekali di tim sesnya Mas Dito itu. Memang beliau menyampaikan untuk partai politik beliau tidak mentarget suara. Oh, Yang gitu. pasti harapan beliau adalah setiap partai mengusung beliau itu maksimal dalam bekerja. Kita juga akan begitu, menurunkan semua yang kita miliki, para pengurus di tingkat kecamatan desa tadi itu sama seluruh kader. Memang kader kita belum banyak, tetapi insya Allah solid. Begitu, solid ya, solid. Dengan harapan suara kita kemarin itu yang pileg 2014 sekitar 37.600-an itu ya. Ini yang harapan kami nanti Diulang. ya kita ulang lagi kan begitu. Oke. Jadi sudah ada upaya ya dari Bawaslu, dari partai politik untuk pemberdayaan atau peningkatan partisipasi itu. Nanti akan kita pertajam dengan pernik-pernik di lapangan. Bagi pemirsa JTV yang ada di rumah, bisa mengirimkan pertanyaan yang ada di nomor WA yang tertera di running tag kami. Dialog khusus JTV Kediri.